Impact Kids. Halo adik-adik, sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Bertemu lagi dengan Kak Merlin dalam Impact Kids. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan sudah melindungi kami, menjaga kami dalam istirahat kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti, bahkan melakukan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan seterusnya. Terima kasih Bapak, berkati setiap adik-adik Impact Kids yang ada di rumah yang melihat tayangan ini, supaya Tuhan juga yang menjaga mereka, memberikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Bapa, kami sudah siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, judul renungan kita hari ini, Tuhan ada di mana? Judulnya adalah Tuhan ada di mana? Kira-kira pernah gak sih adik-adik bertanya demikian? Kira-kira Tuhan tuh di mana ya? Nah, ada satu cerita adik-adik, ada seorang anak yang dari umur 5 tahun dia itu sakit sampai dia berusia SD, dia sakit dan orang tuanya membawa dia kemana-mana, udah ke dokter A, ke dokter B, ke rumah sakit A, ke rumah sakit B, pokoknya segala pengobatan di rumah sakit, setiap orang yang kasih tahu, oh nanti ke dokter ini, ke rumah sakit ini, orang tuanya ikutin, sampai akhirnya anak ini kelas 3 SD. Ketika dia ke kelas 3 SD, penyakit itu masih ada dan masih ada terus dalam tubuh dia. Sampai suatu hari dia bertanya, Tuhan, katanya aku anak Tuhan, tapi kok aku gak sembuh? Di mana Tuhan ketika aku sakit? Tuhan ada di mana ketika orang tua aku mencari dokter yang mau menyembuhkan aku? Tuhan ada di mana ketika papa mama aku sudah tidak mampu melihat aku sakit-sakitan? Tapi adik-adik, suatu hari dia melihat sebuah ayat dalam Alkitab yang mengingatkan dia bahwa ternyata Tuhan itu tidak meninggalkan dia. Nah adik-adik, yuk mari kita lihat Alkitab kita di Mazmur pasal 139 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Kamerlin baca buat adik-adik ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Ini adalah ayat yang dia baca bersama dengan papa mamanya saat itu. Anak ini mulai menyadari ketika dia kelas 3 SD itu, dia sudah bisa renungan bersama dengan papa mamanya, dan saat itu papa mamanya membaca ayat ini. Dan anak itu juga membaca ayat tersebut. Ketika dia bertanya, loh katanya Tuhan ada di sekitar kita, tapi kok sampai sekarang pekerjaan Tuhan melalui hidup aku tidak kelihatan. Papa, ketika aku sakit Tuhan tuh ada di mana? Ketika papa dan mama mencari dokter yang terbaik, cari rumah sakit yang terbaik untuk menyembuhkan aku, tidak ada. Tapi sampai saat itu orang tuanya dan dia sendiri membaca ayat ini. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Sekalipun anak itu sakit, yang dari kecil sampai dia kelas 3 SD sakit, menderita sakit itu, tetapi ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Ini adalah Mazmurnya Daud ketika dia mengalami banyak sekali tantangan. Dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Dia bahkan dimusuhi oleh
Raja Saul. Wah, dan banyak sekali penderitaan yang dialami Raja Daud pada saat itu. Nah, orang tuanya ternyata menyadari akan kisahnya Daud ini juga. Wah, ternyata Daud juga mengalami banyak tantangan adik-adik. Tetapi sampai satu titik dia diingatkan sama Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Nah, adik-adik, di kitab yang lain, di Ulangan, mari kita buka adik-adik, Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Tuhan juga berfirman yang sama kepada Yosua, di mana Yosua dikasih tanggung jawab nih sama Tuhan untuk memimpin bangsa Israel melanjutkan kepemimpinan dari Musa, menuntun bangsa Israel ke tanah Kanaan. Yosua yang saat itu masih muda adik-adik, tetapi dia harus memegang satu tugas yang tidak mudah, yang berat, tetapi Tuhan memberikan kemampuan buat Yosua. Dan Tuhan juga mengingatkan Yosua bahwa di ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, adik-adik, seperti anak kecil tadi yang sudah lama sekali sakit, tetapi sampai satu titik dia menyadari bahwa sakitnya itu pasti ada rencana Tuhan di baliknya. Yosua juga demikian, pasti Tuhan punya rencana di balik dia harus disuruh menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Raja Daud juga demikian. Dia menyadari bahwa di balik semua kejadian yang dialami itu ada maksud Tuhan yang terbaik. Sama dengan kita juga adik-adik. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, mungkin di sekolah, di rumah, atau bersama dengan teman-teman kita, jangan khawatir. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dikatakan bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita, yaitu Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi, mulai hari ini masih bertanyakah kita di mana Tuhan? Saat ini, ingat bahwa Tuhan ada terus bersama dengan kita. Andalkan Dia dan terus percaya kepada Dia. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami apapun kondisi kami, apapun keadaan kami, tetapi Tuhan terus bersama dengan kami. Ajar kami Tuhan, ingatkan kami terus Tuhan, supaya kami terus percaya dan berserah kepada Tuhan dan terus yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Apapun yang menjadi masalah kami yakin percaya kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.